Materi yang pertama membahas pengertian tentang kalimat lengkap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kalimat lengkap adalah kalimat yang mempunyai segala unsur yang paling sering dipakai dalam suatu bahasa, seperti kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Kalimat lengkap adalah kalimat yang struktur kalimatnya tersusun dari beberapa unsur atau bahkan lengkap seperti unsur subjek dan predikat. Bahkan ada unsur objek, pelengkap, dan keterangan jika predikat menghendaki kehadirannya. Kalimat ini disebut juga kalimat mayor atau kalimat berklausa. Dalam kalimat lengkap memiliki ciri-ciri yaitu minimal menggunakan subjek dan predikat, menggunakan subjek, predikat, dan objek, dan bahkan menggunakan keterangan, serta biasanya kalimat lengkap bisa ditemukan di berbagai jenis tulisan atau percakapan kita sehari-hari. Contohnya, Ardi membeli buku gambar. Siswa SD dilarang membawa gawai ke sekolah. Dia ingin makan bakso. Dan ayah bekerja. Kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa tidak lengkap, yaitu terdiri dari subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Yang termasuk ke dalam jenis kalimat tidak lengkap adalah kalimat elips, kalimat sampingan, kalimat urutan, dan kalimat minor. Kalimat tidak lengkap tidak memiliki struktur kalimat yang sempurna. Kalimat ini dapat dibedakan lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kalimat elips. Kalimat elips adalah kalimat tak lengkap yang terjadi karena pelesapan beberapa bagian dari klausa dan diturunkan dari kalimat tunggal. Hal ini biasa terjadi di dalam wacana karena unsur yang dilesapkan itu sudah diketahui atau disebutkan sebelumnya. Contoh, menonton hewan di layar kaca. Yang kedua, terserah kepada Anda. Jenis yang kedua adalah kalimat sampingan. Kalimat sampingan adalah kalimat tak lengkap yang terjadi dari klausa tak lengkap dan diturunkan dari kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini terdiri dari klausa terikat dan diturunkan dari kalimat bersusun, serta dapat digabungkan dengan kalimat tunggal yang mendahuluinya untuk membentuk sebuah kalimat bersusun. Contohnya, yang pertama, karena sangat sepi. Yang kedua, seperti mengeluarkan peringatan dini. Jenis yang ketiga, kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat tak lengkap yang memiliki intonasi final. Jenis kalimat ini ada yang berstruktur klausa dan ada yang tidak. Contohnya, yang pertama panggilan, Zus, Prof. Yang kedua, salam, halo, assalamualaikum. Yang ketiga, ucapan, selamat berbahagia, turut berduka cita. Yang keempat, seruan, astaga, oh. Yang kelima, judul, salah asuhan, putri yang tertukar. Yang keenam, moto, kebersihan sebagian dari iman. Yang ketujuh, inskripsi, di sini beristirahat dengan damai. Materi berikutnya, jenis-jenis pelesapan pada kalimat tidak lengkap. Yang pertama, teori delesi. Dalam telaah teori delesi ini digunakan terutama teori interaksi kompensasi Stanovic yang dikutip oleh Nuvan terjemahan Silangan. Dinyatakannya bahwa teks diproses oleh pemanfaatan informasi yang diberikan secara serentak oleh berbagai sumber yang berbeda. Sumber ini mencakup pemilikan ciri, pengetahuan leksikal, sintaksis, dan semantis dengan proses tataran yang lebih tinggi dapat mengatur proses tataran yang lebih rendah yang memanfaatkan pengetahuan dasar peserta bicara yang membimbing proses memahami. Sebagaimana pernyataan Minsky bahwa daya ingat manusia terdiri atas beberapa perangkat situasi frames yang berbentuk tetap stereotip yang membimbing pemahaman dengan menyediakan suatu kerangka untuk mengerti atau memperoleh makna suatu pengalaman baru. Landasan teori ini digunakan untuk menganalisis data kalimat pendek seperti ke Jogja jalan terus atau kiri. Dalam hal ini digunakan teori pemahaman dalam delesi yang berarti proses menghilangkan suatu bagian dari sebuah konstruksi atau proses meniadakan satu atau lebih elemen dari sebuah konstruksi sehingga pemahamannya dapat dibangkitkan kembali secara kontekstual dan kontekstual. Dengan demikian, teori pemahaman itu dapat diberlakukan pada teori delesi karena agar dapat mengungkapkan pengalaman batin menjadi sebuah tuturan yang lengkap pada kalimat pendek memerlukan keterkaitan pengalaman batin. Yang kedua, teori elipsis.
Berdasarkan konsep elipsis yang dikemukakan oleh Krida Laksana, dapat dinyatakan bahwa peniadaan suatu bentuk bahasa baru dapat dilakukan bila didukung oleh konteksnya, baik konteks bahasa maupun konteks luar bahasa. Sesuai dengan pendapat Matthews dalam Setiawan bahwa elipsis merupakan penghilangan satu atau lebih elemen bahasa dari suatu konstruksi. Penghilangan itu didukung oleh suatu konteks lingual. Contoh, yang pertama, kaki Druhun terkejut dan Enol mencoba memanjat bukit itu. Tapi Enol jatuh dan Enol tersangkut dahan pohon itu. Kumpulan cerpen Soeharto. Yang kedua, ketiganya sama-sama ditakuti Enol dan dibenci rakyat. Yang ketiga, engkau tahu kawan, aku ini terjepit antara dua masalah. Engkau Enol, tanyaku. Anantatur 1951 halaman 9. Bentuk yang dielipsiskan pada kalimat pertama dapat diketahui berdasarkan konteks bahasanya secara anaforis, yaitu fungsi kaki Druhun yang berfungsi subjek kalimat, sedangkan dalam kalimat kedua secara kataforis, yaitu rakyat yang berfungsi pelaku dalam kalimat pasif. Dua elipsis tersebut terjadi secara interkalimat. Elipsis kutipan kalimat 3 terjadi antar kalimat yang dielipsiskan berupa predikat dan komplement, yaitu terjepit antara dua masalah. Dengan demikian, secara teoritis, unsur yang dielipsiskan dapat berupa unsur yang berfungsi subjek, predikat, objek, tetapi juga gabungannya seperti contoh 3 yang dielipsiskan predikat dan komponennya.